Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita ketemu lagi di channel ini. Saat ini kita akan mengenang senja di Kaimana. Jadi kalau kita ingat lagu kan ku ingat selalu, kan ku kenang selalu senja indah, senja di Kaimana. Nah, tidak ada salahnya kita saat ini mencoba mengenal Kabupaten Kaimana sedikit lebih jauh, bukan hanya lagunya, tapi juga tentang permukimannya. Kita tahu bahwa Kabupaten Kaimana itu ada di Provinsi Papua Barat. Jadi dia sebenarnya perbatasan dengan Provinsi Papua. Nah, ini adalah peta Provinsi Papua Barat dan Kaimana itu ada di paling bawah ya, di selatan. Dia berbatasan dengan Kabupaten Fakfak, dengan Kabupaten Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama. Nah, secara geografis kita lihat bahwa bagaimana letak Kabupaten Kaimana tersebut. Di sini kita lihat bagaimana lintang selatan dan bujur timurnya, kemudian berbatasan dengan seperti yang disebutkan tadi dengan Fakfak, Bintuni, dan Teluk Wondama. Nah, ada Nabire, Dogiai, dan Mimika. Ini berbatasan dengan Provinsi Papua, Mimika dan Dogiai di sini. Selanjutnya ini Nabire ya, Nabire, Dogiai, dan Mimika. Nah, kita lihat di sini Kabupaten Kaimana itu luasnya hampir sama antara daratan dan lautan. Jadi 48% itu lautan, 51% sekian itu daratan. Nah, luas wilayahnya sekitar 36.000 km persegi. Sebagian wilayahnya di daerah timur di sini itu berlereng terjal. Ini yang berbatasan dengan Papua, dengan Nabire, Dogiai, dan Mimika. Kemudian yang sebelah barat berbatas dengan Fakfak dan Teluk Bintuni, itu dia berlereng agak landai. Nah, ini kalau kita amati RT RW Kabupaten Kaimana itu ada kawasan perkotaan. Sebenarnya kawasan perkotaan yang dimaksud di sini tentu kapasitas atau jumlahnya beda dengan yang di Jawa ya. Di sini penduduknya boleh dikatakan masih sedikit. Kita lihat di sini bahwa daerah perkotaannya itu hanya setitik di sini ya. Jadi maksudnya di sini penduduk hanya tersebar di sini di mana ada aktivitas interaksi di antara penduduk tersebut. Selebihnya itu dia adalah kawasan pedesaan, kemudian hutan. Nah, ini di titik inilah kawasan perkotaannya ya. Nanti kita lihat. Nah, inilah yang kawasan yang kita sebutkan setitik tadi ya. Ini ada kita bagi empat kawasan perkotaannya sesuai di RT RW tadi. Yang ini adalah daerah Kaimana Kota namanya. Ini permulaan Kaimana ada di sini. Senja di Kaimana itu sebenarnya awalnya ada di sini. Kemudian kita terus ke atas ini adalah Kampung Kroy. Di mana yang merah ini adalah pusatnya. Kemudian ini adalah daerah Trikora. Di sini ada bandara ya. Ada Bandara Utaru, Kaimana. Kemudian di sini adalah Kampung Coa. Selanjutnya
kawasan perkotaan itu kita bagi klaster. Klaster 1 yaitu Kaimana Kota, klaster 2 itu adalah Kampung Kroy, klaster 3 itu adalah Kampung Trikora, dan klaster 4 itu adalah Kampung Choa. Nah, ini adalah persebaran permukimannya. Jadi daerah-daerah kuning ini adalah permukimannya di sini. Nah, yang selebihnya ini adalah tidak ada permukiman di sini ya. Tidak ada permukiman di sini. Hanya permukimannya hanya yang berwarna kuning ini saja tersebar di sepanjang garis pantai Teluk Kaimana ini. Nah, ini kita lihat bagaimana arah pengembangan Kabupaten Kaimana. Kita lihat di sini adalah adanya keterbatasan pengembangan wilayah perkotaan yang disebabkan status ruang pengembangan itu sebagai kawasan lindung dan hutan produktif. Jadi memang di sini karena kawasan hutan dan kawasan lindung sehingga arah pengembangannya ini cukup sulit nih. Karena bagaimanapun juga dia akan terbentur oleh peraturan-peraturan di kawasan hutan lindung, kawasan hutan produktif dan kawasan hutan lindung. Kita lihat di sini ada pertanian, tanaman pangan, di sini kawasan perkebunan, di Teluk Arguni atas, Arguni bawah, di sini adalah wilayah kehutanan, di Yamor, Pulau Atna, di sini tempat perikanan tangkap ya di Teluk Etna, kemudian di sini adalah strategis budaya atau nama Tota, di sini ada perikanan budidaya, kemudian di sini Taman Pariwisata Bahari, sehingga isu pengembangan ini ada keterbatasannya karena status ruang. Kemudian yang kedua adalah pengembangan permukiman lebih ke arah distrik Kaimana yang menjadi kawasan penyangga bagi Kabupaten Kaimana, lebih terfokus ke daerah distrik Kaimana di klaster 1 tadi kalau kita lihat. Nah, ini adalah semacam morfologi pertumbuhan permukiman Kabupaten Kaimana. Jadi mereka merupakan permukiman pesisir yang linear ya di sepanjang Teluk Kaimana ini. Kemudian pertumbuhannya permukiman tersebut bersifat tersebar di sini. Dan aktivitas timbulan pusat aktivitas kota itu tersebar ya. Kemudian pertumbuhan spot permukiman tidak terkendali. Jadi belum terstruktur pusat pertumbuhan permukimannya itu. Kemudian invasi lahan kota yaitu perbukitan dan daerah hijau. Jadi daerah hijau, daerah resapan, daerah mangrove itu menjadi diinvasi untuk lahan kota. Kemudian pertumbuhan kota dan kawasan permukiman yang unstructured, jadi tidak terstruktur dan tidak berbentuk. Jadi belum ada suatu pedoman atau petunjuk bagaimana mengarahkan pertumbuhan ini. Nah, ini adalah peta sebaran kawasan permukiman prioritas. Di daerah 1 di sini, di mana kawasan kota, kawasan permukiman Kaimana Kota, yaitu ada kawasan Anda Air, Kampung Seram, sampai di Jalan Brawijaya. Jadi ini sebaran kawasan permukiman prioritasnya. Kemudian di kawasan permukiman Kroy, itu ada kawasan Kroy dan kawasan perdagangan tepi pantai, sampai ke Pasar Sentral. Kemudian di 3 ini kawasan permukiman pesisir Trikora, yaitu kawasan permukiman dan kantor Bupati Lama dengan perbatasan di bandara. Kemudian yang keempat ini adalah kawasan permukiman nelayan Choa.
Ini permukiman sekitar bandara, permukiman nelayan sampai dengan batas perkotaan Kaimana, perkotaan lama, perkotaan Kaimana. Nah, ini adalah kawasan satu, yaitu kawasan permukiman Kaimana Kota. Ini kita lihat sebaran permukiman prioritasnya. Kemudian ini adalah kawasan permukiman Kroy, Kampung Kroy. Jadi permukimannya hanya ada di penduduk itu ada permukimannya di daerah yang kuning ini. Sementara yang daerah yang hijau ini merupakan hutan rimba. Ini merupakan hutan rimba. Dan ini adalah semak belukar, alang-alang. Jadi yang kuning ini hanya permukiman sedikit sini. Kemudian ini adalah kawasan permukiman pesisir yang klaster yang ketiga, yaitu di Trikora. Jadi memang kita lihat bahwa kawasan permukiman hanya di sekitar pantai. Dan ini adalah hutan rimba serta kawasan semak belukar. Dan ini adalah Kampung Coa. Nah, ini adalah kita lihat bagaimana skenario pengembangan kawasan permukimannya. Kalau kita lihat di nomor 1, di daerah sini, ini yang penting skenarionya adalah bagaimana mendudukkan rencana struktur ruang kota sebagai pengendali pertumbuhan. Jadi struktur ruang kota itu diharapkan sesuatu yang dipegang sehingga dia mampu mengendalikan pertumbuhan di kawasan Kaimana Kota di sini, di klaster 1. Kemudian di kawasan yang nomor 2 di sini, itu skenario pengembangnya konsistensi peruntukan penggunaan lahan dan tematik kawasan permukiman. Jadi penggunaan lahan di sini haruslah konsisten, jangan berubah. Kemudian yang ketiga ini, kawasan yang nomor 3 ini adalah upgrading, di-upgrade ya. Pemukiman lamanya itu di-upgrade menjadi suatu permukiman yang lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, lebih terkendali. Kemudian yang keempat ini daerah hutan biasanya ini ya. Jadi disiapkan di daerah nomor 4 ini disiapkan untuk permukiman baru sebagai perkembangan arah kota. Jadi strukturnya kerangkanya sudah disiapkan di nomor 4 tersebut. Kemudian nomor 5, di daerah kawasan kota ini perlu di infill guide development. Jadi ada semacam petunjuk pengembangan yang diisi di infrastruktur, kemudian housingnya diisi, ada petunjuk pengembangannya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana struktur program penanganan permukimannya. Karena kawasan ini masih sedikit, ada struktur program penanganan yang perlu adalah mengenai pertanahan. Kita tahu bahwa pertanahan di sini tanah adat statusnya boleh disebut banyak konflik di sini ya. Kadang-kadang satu suku itu satu lahan dimiliki oleh beberapa suku, mengaku dimiliki banyak orang. Ini yang pertama itu adalah programnya bagaimana memanage pertanahannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dilakukan peremajaan, di-upgrade permukiman lama. Kemudian yang ketiga adalah, ini ada 3 di sini ya, yang tadi nomor 2 ini di sini kita upgrade permukiman lama di sini. Yang nomor 1 di sini itu perlu manajemen pertanahan. Yang ketiga adalah 3 di sini itu perlu pembangunan prasarana bingkai atau frame struktur permukiman baru. Jadi perlu untuk permukiman baru arah pengembangannya perlu dibuat prasarana bingkainya, jalannya itu bagaimana,
Kemudian untuk peruntukan bagaimana nantinya ya. Kemudian yang keempat adalah di sini adalah infill pembangunan perumahan dan sarana prasarana permukiman. Di daerah 4 di sini ya. Perlu sarana dan prasarana permukiman. Nah, baik teman-teman, demikian kabar dari Senja Kaimana. Kita jumpa lagi di lain waktu. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.